Nah, dari data tersebut terlihat bahwa tingginya angka pencurian akan berpengaruh secara langsung pada sektor bisnis skala kecil, menengah, dan besar. Pengaruh tidak langsung adalah memburuknya citra Indonesia di mata komunitas internet di dunia. Jadi ini sudah sangat memprihatinkan. Kemudian langsung saja kita masalah-masalah etika komputer. Ada masalah e-commerce, yaitu bisnis melalui internet melahirkan implikasi negatif bermacam-macam kejahatan, penipuan, dan kerugian karena anonymous tadi. Jadi kedua adalah kejahatan komputer yang dilakukan dengan komputer sebagai bisnis teknologinya, seperti virus, kemudian penyadapan, dan lain sebagainya. Kemudian diperlukan adanya aturan dan tertulis yaitu ticket emulation. Kemudian pelanggaran haki, ya, kemudian tanggung jawab profesi. Jadi masalah-masalah ini sebenarnya sudah ada di aturan kode etik dalam penggunaan etika komputer. Nah, kita bicara langsung masalah kerangka hukumnya di bidang IT. Ini sudah dapat di KUHP perihal cybercrime. Jadi tadi sudah kita bicarakan masalah beberapa yang berkaitan dengan kriminal. Sini ada KUHP-nya. Nah, dalam KUHP pada cybercrime ini adalah dalam upaya menangani kasus yang terjadi pada penyidik melakukan analog atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal ada dalam KUHP. Ini ada pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding. Kemudian 378 dikenakan pada kasus penipuan. 335 pada kasus pengancaman dan pemerasan. Semuanya ada di KUHP pada cybercrime ini. Kemudian pentingnya cybercrime law dan ICT security, yaitu mencegah korupsi, meningkatkan keamanan nasional, dan mengurangi kerentanan dari serangan dan aksi oleh teroris dan mereka yang berniat jahat. Kemudian melindungi dunia usaha dari risiko bisnis seperti kehilangan pangsa pasar, rusaknya reputasi, penipuan, tuntunan hukum dari publik, dan kasus perdata maupun pidana. Sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi, meningkatkan peluang bagi diakuinya catatan elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dalam kasus kejahatan bisa seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ada presentasi pelaku kejahatan penipuan berdasarkan negara. Kalau kita lihat presentasi di kejahatan bidang emailnya ada 68,4%. Kemudian di halaman webnya ada 13,4%. Kemudian melalui telepon ada 9,6%, melalui email 4,2%. Kemudian material 1,9%, dan person antara pengguna internet juga ada 1%. Kemudian teks 0,8%. Jadi ada presentasi-presentasi yang bisa kita simpulkan bahwa kejahatan di dunia maya masih mendominasi dengan 68,4%. Kemudian saudara-saudara sekalian, pelanggaran etika YTI yang telah terjadi di Indonesia adalah yang pertama, kita lihat sering ada CD bajakan dijual bebas di mana-mana. Ini sejak tahun 90-an sampai sekarang. Sehingga CD yang asli sekarang sudah hilang di pasaran. Orang lebih cenderung untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang murah walaupun itu tidak secara legal. Kemudian carding mulai marak bertaburan di Yogyakarta. Terus kemudian ada lagi beberapa website yang memang ini bisa digunakan oleh kejahatan-kejahatan di bidang IT yang bisa merugikan konsumen, merugikan perusahaan, merugikan bank, dan sebagainya.
Nah, ini dapat kita lihat perkembangannya dari tahun 2090 sampai dengan 2006 pada saat ini. Ada juga berdasarkan gambar-gambar yang sifatnya bisa merugikan individu seseorang yang dipublikasikan melalui dunia maya. Kemudian permasalahan keamanan IT banyak diperbanyak di perusahaan. Permasalahan yang pertama adalah tindakan kejahatan teknologi informasi cenderung meningkat. Hal ini disebabkan penggunaan aplikasi bisnis komputer dan internet sedang meningkat. Nah, yang kedua adalah meledaknya tren e-commerce. Persoalan user semakin cinta dengan internet. Artinya sekarang orang tidak lagi berjualan ke rumah atau orang tidak lagi berbisnis ke toko, tapi sekarang mereka sudah bisa secara online, dan mereka juga bisa transaksi secara online, dan ini sangat memudahkan manusia untuk berinteraksi dan berbisnis. Namun permasalahannya adalah sistem keamanan yang ada di sistem e-commerce itu sendiri. Kemudian user semakin melek terhadap teknologi. Artinya sekarang orang memang sudah butuh dengan media ini sebagai sarana penunjang untuk memenuhi dan khususan kegiatan mereka sehari-hari dalam menjalankan profesinya sebagai orang di bidang IT. Kemudian lengkapnya sumber daya yang handal. Langkahnya sumber daya yang handal dalam bidang IT. Ini juga menjadi permasalahan keamanan IT. Kemudian transisi dari single vendor ke multi vendor. Kemudian mencari software, salah satu contoh dengan berbagai file free ataupun free di internet. Ini juga memudahkan manusia bisa untuk mengadop sekaligus menggunakan yang bukan haknya sebagai fasilitas mereka dalam melaksanakan kegiatan mereka. Nah, kedua yang selanjutnya adalah kemudahan mencari tempat belajar. Contoh banyak website yang memberikan tutorial gratis mengenai cracking dan tindakan kejahatan lainnya. Ini sudah sangat memprihatinkan, dan sebenarnya kalian mereka yang mereka miliki dengan memberikan sebuah contoh yang mereka anggap sebagai sebuah penemuan, tapi prinsipnya adalah mereka memberikan sebuah contoh yang tidak baik kepada pengguna internet, pengguna IT. Maka ini juga sebagai bentuk permasalahan keamanan IT yang sangat disayangkan bisa diunduh oleh pengguna IT. Kemudian yang terakhir, saudara sekalian, penjahat selalu satu langkah lebih maju bila dibandingkan dengan polisi, dan juga karena cyberlaw ini belum jelas kerangka hukumnya. Tapi dengan pasal-pasal yang ada di kerangka hukum bidang IT sudah jelas bisa setidaknya memberikan efek jera kepada tindakan-tindakan kriminal di dunia IT. Mudah-mudahan kita sebagai pengguna teknologi informasi bisa memanfaatkan ini, dan kita bisa menjalankan etika-etika yang ada di komputer, etika di dunia maya, dan kita bisa melaksanakan fungsi kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi persoalan-persoalan di dunia maya. Sebagai itu pertemuan kita pada pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.